Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Juna Trading ID. Oke, jadi pada kesempatan video kali ini, ya seperti biasa kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold ini sendiri. Dan kalau kita lihat ya, memang agak volatil ya gold ini sendiri teman-teman. Ya dimana kalau kita perhatikan kemarin itu dia memang sempat ya turun ya ke level harga yang cukup rendah dulu sebelum dia lanjut naik teman-teman. Nah, habis itu dia saat ini turun lagi lalu naik lagi gitu, tapi overall kalau kita perhatikan ya memang secara tren itu dia adalah tren naik teman-teman di sini gitu. Cuma memang agak unik aja gitu ya, pergerakannya ini even volatil terus dia turun, tapi dia nggak pernah ngebreak dari current low yang sudah dia bentuk atau yang sudah dia buat gitu. Oke, kita mau preview dulu ya untuk analisa yang kemarin. Kalau analisa kemarin kan memang sudah ada juga ya, saya udah taruh juga flash di sini ya untuk kemarin itu. Nah, sempat running habis itu dilibas naik sama dia, terus ya libas turun lagi sampai ke 3315 baru dia naik lanjut ke 3371 ya teman-teman ya gitu. Nah, sebenarnya kan itu kan ada di M15 ya. Nah, ini kalau kalian perhatikan. Nah, ini ya. Oke, yang kemarin kan di sini. Jadi sebenarnya ini ada liquidity, ini ada liquidity, ini ada liquidity. Nah, liquidity ini ya sebenarnya udah diambil semua sama dia. Jadi pada saat dia terjadi penurunan ya, dia nge-sweep dulu liquidity yang atas ini, terus dia nge-sweep turun lagi, ambil liquidity yang bagian sini ya, bisa dia naik turun lagi, ambil liquidity yang ada di sini. Oke, kemudian dia naik lagi ya, terus turun lagi, ambil liquidity yang ada di sini gitu. Nah, ini artinya untuk ketiga liquidity ini yang ada di sini ini sudah diambil semua sama market, baru dia lanjut naik ya, lanjut naik sampai ke level yang harga saat ini itu tertingginya itu di 3377 ya, dan untuk saat ini dia terendah di 3339 gitu. Oke. Nah, kemarin tadi ya saya ada share lagi ke kalian, ini sama ya kayak saya share ke learning center juga. Nah, ini yang gold ya, 1 jam ya, FVG fresh FVG 1 jam itu saya ada share di jam 14.43 ke channel publik ya teman-teman ya. Terus ini langsung dia rebound ya, ini udah dapat kurang lebih 150 pip ya. Kemudian ini udah running kurang lebih 200 pip ya, puji Tuhan ya teman-teman gitu. Nah, ini ada di fresh fair value gap ya, atau fresh FVG level gitu. Nah, ini juga saya ada share di learning ya. Jadi puji Tuhan untuk learning ini dapat juga ya, karena memang saya ada share di bagian daily outlook ya di sini. Nah, ada penjelasannya seperti ini, fresh FVG, ini juga fresh FVG 1 hours ya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini lalu ini ada yang dapat juga ya. Nah, ini ya puji Tuhan untuk rezeki hari ini ya teman-teman ya gitu tuh. Nah, lanjut lagi ya. Oke, semoga kalian dapat juga ya. Congrats untuk kalian yang ada dapat buy ya, kurang lebih di zona FVG 1 jam ini ya teman-teman ya. Tuh ya puji Tuhan kita dikasih profit gitu teman-teman. Oke, lanjut ya. Sekarang kita mau bahas sebenarnya saya belum update open interest data gitu. Karena setelah saya lihat OI data makin hari ya makin kurang bersemangat gitu. Karena agak kosong aja gitu open interest data kalau saya perhatikan. Nah, ini untuk 2-3 hari ini ya, OI data memang kurang bersemangat gitu. Oke, ini kita hapus dulu ya. Nah, ini liquidity udah diambil. Oke, ini kita mau bikin baru sebenarnya. Tapi kita mulai dulu untuk daily-nya. Daily-nya itu ada di level untuk opennya 3358. Oke, 3358. 3358, berarti kita ambil 3360 ya. Ini harga open ya. Kemudian di bawah 3358 itu ada 3340 ya. Lalu 3320, kemudian 3300 ya. Lalu ada 3285 dan 3275 gitu. Di atas 3360 ya.
itu ada 3370, 3375 ya. Kemudian ada ini multiple resisten ya, yaitu di 3395 sampai 33400 ya. Ini untuk area OI datanya gitu. Opennya di sini. Nah, ini saya tandai open di sini ya. Jadi kayak bentuk love ya guys. Nah, ini open. Nah, gini aja ya. Oh, open. Atau oke, kita tulis aja deh. Pakai teks. Open. Nah, ini open. Terus ini kita hapus, kita benerin biar nggak mencong-mencong ini. Like bener ya. Nah, gitu. Enak sih. Ini kita screenshot ya. Nanti saya akan bagikan ke kalian. Oke, lanjut lagi ya. Jadi untuk open interest memang cenderung turun ya, karena yang call, yang put money di bawah cukup banyak, tapi di atas juga ada cukup banyak juga ya. Cuma memang lebih biasa sih netral gitu, nggak yang signifikan banget pergerakannya. Karena kalau kita lihat di daily gold ini sendiri ya, nah ini memang lebih cenderung untuk dia sideway ya. Cuma sideway-nya ini kalau kita ambil garis lurusnya untuk trendline segala macam di sini. Nah, misalnya kita mau ambil ya. Nah, jadi ini lagi ngebentuk kerucut ya teman-teman, gitu. Cuma kalau saya perhatikan memang ini lebih ke arah symmetrical triangle ya. Ini dia kayak mau breakout sih sebenarnya gitu, karena pertama bodinya ini cukup rapi ya, 1 2 3 ini cukup rapi, kemudian di bawah juga ini 1 2 3 ini ketahan juga teman-teman ya. Jadi memang posisinya dia lebih cenderung untuk breakout ya, breakout naik gitu. Oke, tapi sebelum kita bahas TA lebih lanjut, ini saya sudah update juga ya mengenai news hasil dari speech ya. Trump udah ada, kemudian ini berita terbaru ya. Nah, berita terbaru kalian bisa akses itu di channel Telegram Juno Trading ID atau di Instagram Juno Trading ID teman-teman. Karena untuk saat ini saya lebih cenderung untuk aktif di Instagram sama YouTube dan juga Telegram. Kalau TikTok, I think saya belum bisa handle dulu ya, karena terlalu banyak juga jadi nggak fokus ya sosmednya. Jadi saya untuk saat ini mau putuskan untuk fokus hanya di Instagram ya, Telegram sama YouTube ya, gitu teman-teman. Oke, lanjut lagi. Oke, di sini yang pertama itu ada tarif Trump ya disetujui oleh pengadilan gitu. Jadi kan kalau kalian kemarin nonton kan itu ada pengajuan ya dari tarif Trump, kemudian pengadilan mau nge-pause sebentar ya untuk tarif Trump ini sendiri ya, terus dia naikin aju banding segala macam. Nah, finally ya pengadilan US itu akhirnya memutuskan kalau tarif Trump ini masih bisa berlaku dan bisa sambil proses hukumnya sambil berjalan gitu teman-teman gitu. Nah, kemudian deal dagang ini deal ya dengan Amerika Serikat dan China di London ya. Ini sepakat dalam perjanjian dagang itu AS memberlakukan tarif sebesar 55% ya. Kemudian China akan kembali mengekspor rare earth ke US lagi ya. Lalu nah, rare earth ini sebenarnya kayak barang-barang yang memang dibutuhkan ya untuk pembuatan komponen elektronik gitu ya, kurang lebih kayak begitulah. Jadi kayak pembuatan smartphone segala macam ya, terutama untuk mobil listrik itu membutuhkan bahan dari rare earth ini. Jadi banyak lah, kalian boleh search di Google ya teman-teman ya gitu. Nah, kemudian AS memberi kemudahan untuk visa pelajar dari China sendiri ya, namun semua itu masih menunggu persetujuan final dari Presiden China gitu teman-teman. Jadi memang bahasanya ini udah 80% deal lah gitu, karena it's another good news juga untuk mereka orang gitu ya, dan ada jalan tengahnya juga gitu teman-teman ya, karena kan saling melengkapi juga mereka orang. Tapi masih tunggu 20%, masih tunggu keputusan dari presidennya gitu, kira-kira hasilnya bagaimana sih gitu teman-teman. Oke. Nah, kemudian dampaknya itu ya dolar sempat menguat lalu melemah karena ketidakpastian ya dari presiden China ini juga masih tentatif ya, apakah dia akan setuju atau enggak, atau akan terjadi negosiasi lagi, we don't know ya teman-teman ya. Kemudian emas cenderung naik untuk safe haven ya, karena kalau kita lihat juga ya banyak lah berita-berita di Instagram segala macam ya, itu US juga lagi agak chaos ya, di mana-mana demo besar-besaran dan
toko Apple, Adidas itu kalau kita perhatikan memang dijarah semua sama pendemo di sana teman-teman gitu. Itu kan karena mengenai isu imigran ya gitu. Nah, kalian bisa cek di sini, ini kemarin ada di speech ya Trump itu sendiri ya. Nah, ada di sini teman-teman. Nah, kemudian saham teknologi cenderung rebound ya karena ya ini tadi rare earth ya. Rare earth material memang lebih cenderung untuk pembuatan teknologi di US ya. Hampir semua teknologi membutuhkan bahan rare earth ini teman-teman gitu. Oke, well sekarang kita untuk newsnya kemarin memang kalau kita perhatikan memang kurang bagus ya. Ini kalau kita mau cek untuk news lagi itu ada di investing ya. Investing, ntar kita buka dulu investing. Nah yang kemarin yesterday core CPI merah ya, CPI merah udah pasti, consumer price index merah, dan kemungkinan besar kalau masih merah lagi ya ini The Fed akan memangkas suku bunga mau nggak mau, karena daripada dia makin melemah ekonominya, daya beli semakin kecil ya teman-teman ya gitu ya. Nah ini kan makanya kalau kita perhatikan untuk kemarin ya di tanggal 11 Juni gold itu naik gitu, makanya karena memang CPI-nya merah gitu. Lalu kalau CPI merah nanti dampaknya kemana? Dampaknya itu nanti bisa ke PPI. Nah hari ini, malam ini itu ada PPI gitu teman-teman. PPI di 19.30 ya. Ini ada potensi melemah juga gitu. Karena posisinya memang kalau demand melemah otomatis supply juga harus melemah gitu. Harusnya begitu. Tapi ya well kita lihat aja nanti gimana hasilnya gitu. Lalu karena kan gini, kalau demand melemah otomatis daya beli berkurang gitu. Berarti permintaan melemah nih, otomatis perusahaan itu harus efisiensi. Kalau perusahaan efisiensi berarti nanti akan mempengaruhi produksinya gitu teman-teman. Yang produksi, nah produksi turun itu akan mempengaruhi angka PPI gitu. Harusnya begitu, logikanya begitu gitu. Nah kemudian ada ini jobless claim juga ya. Jobless claim ya kemungkinan besar ini akan naik sih kalau saya perhatikan, karena ada daya beli yang berkurang. Kemudian ya Amerika juga sekarang ini masih kurang stabil untuk apa ya bahasanya, tenaga kerjanya juga ya teman-teman ya begitu. Let's see nanti bagaimana gitu. Soalnya memang market nanti akhir-akhir ini memang agak volatil juga ya, dan itu volatility-nya itu lebih cenderung untuk positif untuk gold sih sebenarnya gitu. Saya sebenarnya udah lama nggak lihat DXY gitu ya. Sebentar. Oke, saya udah lama maksudnya nggak mantau-mantau DXY, karena memang overall sih cenderung turun kalau untuk DXY gitu. Karena kenapa? Karena euro naik ya, euro naik ya, euro naik, makanya DXY pasti turun gitu, karena mereka itu cerminan 1:1 gitu. Well kalau kita lihat memang selama DXY masih melemah sih ya, ini artinya memang ekonomi US juga masih belum akan naik gitu. Makanya ini ya gold masih ada potensi untuk lanjut naik lagi gitu teman-teman. Ini 1 2 ya oke. Ini kalau break dari sini paling supportnya di sini sih kalau untuk USD ya. Nah 96 95 ya. Ya paling di sini sih. 96 95 ini support dari US dollar gitu. Ini udah lama saya nggak bahas ya untuk DXY gitu. Oke, lanjutlah kita mau bahas gold ya. Nih kalau kalian masih hold ya area buy di sini ya. Yang di sini kalau kalian masih hold ya, kalian pakai SA plus aja. Kalau boleh saran saya SA plus kalian tahu di sini. Itu di 3351 3349 untuk SA plus gitu. Oke. Jangan tahu di sini, agak sayang gitu, tapi tahu di sini aja. Kenapa? Karena posisi ini kan udah ada swing ya. Nah, swing ini kalau dia udah break dari sini sebenarnya agak kurang worth it kalau kita pegang lagi gitu. Ya, jadi minimal sih di sini ya. Tapi kalau kalian mau ambil amannya di sini ya 3351 untuk asset plus ya. Kemudian kalau mau yang agak jauh ya itu bisa taruh di swing low yang ini aja. Swing low ini kurang lebih di harga 3355 gitu teman-teman. Oke. Nah, kemudian ya ini kalau kita perhatikan memang ini kan tadinya ada FVG 5 menit ya. Nah, ini udah diambil sama dia nih. FVG 5 menit ini udah diambil.
Nah ini udah dapet lah, ini kurang lebih 40 pip ya, habis itu dia naik gitu. Kenapa? Karena memang saya ada info juga ini di learning ya, di learning. Nah ini ya, untuk yang bahasan tadi area FPG tadi nih ya, 3361 3368 gitu teman-teman. Tadi cuma dapat berapa doang nih ya, kurang lebih 40 lah, karena memang ini areanya FPG time frame kecil gitu teman-teman, beda dengan FPG di time frame yang besar gitu. Oke. Ya, langsung lanjut lagi, kita mau bahas mengenai outlook malam ini ya. Jadi kita santuy aja ya, nggak usah yang terlalu menggebu-gebu kalau trading gitu guys. Yang penting sabar ya, terus pasti market sayang dengan orang-orang yang sabar gitu. Yang pertama kita pakai time frame 1 jam dulu ya. Di sini ada liquidity ya, di sini ada liquidity zone dari swing high sebelumnya, ini juga ada liquidity, berarti swing high yang ini yang nge-break atau nge-sweep ya liquidity yang ini teman-teman. Ini kan kalau kita lihat nih dari berapa harga 3373 ke 3375, ini nge-sweepnya lumayan tinggi sih ini kalau kita lihat sampai 3377 teman-teman ya gitu. Nah kemudian after itu yang turun ya. Nah di sini kan ada FPG ya, FPG itu terbentuk dari 3 candle ya. Nah 3 candle seperti ini ya. Nah kita tandain seperti ini, kemudian kita ambil ya di sini. Oke, nah kita ambil di sini. Nah kemudian di sini posisinya, nah ini area FPG yang 1 jam yang tadi ya, yang kita bahas di channel Telegram. Kemudian ini kan udah dipakai, berarti ini FPG-nya itu udah unfresh ya. Kita FPG gitu, ini udah unfresh. Kemudian kita mau cari lagi nih untuk entry ya. Entry-nya itu nanti ada lagi di sini. Nah ini kan ada nih dari liquidity atas ya. Nah, ini kan liquidity atas. Nah, di sini ada liquidity lagi ya. Terus kemudian sini ada FVG. Nah ini kan 3 candle ya dari Jackson atas. Nah 1 2 3. Nah ini kita ambil sebagai area FVG ya yang baru gitu. Ini kecil sih memang untuk zonanya cukup kecil, di range harga 3388 ya sampai 3391. Ini kurang lebih 40 pip atau 4 poin. Coba kita cek. Oh sorry, ini cuma 28 pip, cuma 2,8 poin doang. Nah ini FPG lagi. Nah ini cukup bagus sebenarnya karena posisinya dia udah ada liquidity di bawah sini ya. Nah liquidity ini sama liquidity yang ini ya, ini ada di sweep nantinya gitu kalau dia mau ngambil FPG yang atas. Cuma yang harus kita hati-hati memang liquidity yang atas ini gitu, ini yang belum di sweep sama market ya. Paling kalau dia mau ngambil FPG yang sebelah sini ya, ini satu di sini kan. Nah kalau dia mau ngambil sini, paling kita nanti setupnya kalau mau fullnya itu terdekat ya, kalian bisa scaling out kurang lebih. Nah ini kan kalau, nah ini sinilah 37 ya. Nah bisa sampai ke FPG ini fullnya gitu, karena sini ada liquidity juga ya. Kalau benar-benar mau fullnya sih sebenarnya di sini gitu, karena ini ada liquidity belum diambil sama market 1 2 3 4. Nah cuma kita targetin dulu ke area liquidity terdekat itu di 3342. Kemudian di sini berarti untuk posisinya itu di 338 ya, 3388. Nah ini kalau kalian udah dapat ya kurang lebih hitunglah 2 poin atau 20 pip ya gitu, atau misalkan 30 poin gitu, 3 pip 30 pip gitu. Kalian udah bisa scaling out atau set as a plus ya dari entry kalian, jadi diamanin dulu karena memang area sini cukup riskan. Sini ada liquidity yang belum ke sweep juga, yang cukup dekat gitu teman-teman gitu. Nanti kalau udah 30-40 poin, 3-4 poin ya udah di as a plus ya, itu kalian baru ngekor gitu ya. Nanti tergantung marketnya ngasih nggak, kita dikasih nggak tuh sama marketnya, sampai kurang lebih ke sini dulu ya, target dekatnya 3375 3374. Terus target kedua itu di 3340 ya, sampai finalnya itu bisa di 3300-an gitu teman-teman. Oke. Oh ini kan dia ngekor nih ya, sebenarnya ini dari area sini juga nih
kalau kita lihat. Nah, dari sini nih, dari liquidity yang sebelumnya call yang ini sampai 3.300 kan. Nah, dari sini, dari FVG yang sebelumnya. Ini tipis juga gitu teman-teman. Ini kan kita juga kemarin juga ada dapat ya, yang dianalisa video tanggal berapa tuh, yang kemarin saya ada posting. Nah, ini dapat lagi nih, ada satu lagi gitu di bawahnya. Oke, ini juga di atas liquidity kalau yang ini. Nah, ini liquidity ya, terus ini ada liquidity juga ya kan. Nah, dilibas sama dia, ketemu FVG di atas yang masih fresh di sini. Yang di sini nih. Terus dia turun gitu ke bawah gitu. Oke, jadi mungkin itu sih ya yang saya sampaikan untuk outlook kita hari ini. Jadi kalau misalkan in case hari ini dia break di atas 3375 ya, 3373, kalian cari aja FVG 1 hour di time frame kecil 5 sampai 15 menit untuk ngekor naik sampai 3388 gitu. Nih. Jadi breakout body ya di time frame 1 jam. Jadi begitu 1 jamnya breakout body, udah body udah closing di atas 3375 ya, kalian switch ke 15 sama 5 menit ya, terus cari fair value gapnya atau FVG-nya di time frame tersebut untuk ngambil area naik, untuk ngambil buy-nya gitu. Tapi kalau misalkan in case dia belum bisa breakout ya area sini, nah kalian baru cari sell lagi ketika nemu FVG baru gitu. Kalau FVG yang sekarang memang udah habis ya, belum ada lagi gitu yang barunya. Oke, nah kalau di area FVG 1 hour sini belum ada reaksi yang cukup bagus ya di sini. Nah, ini kan in case dia breakout ya, yang kita belum tahu juga gitu. Nah, kalian cari aja pijakan buy lagi gitu. Target di 3.400 ya. 3.400 kalau nggak salah di open interest hari ini ada gitu. 3.410 tuh. Oh, datanya ada 3.400. Nah, kemudian kalau mau hold sell lanjutan ya, tunggu dia bisa break dari 3330 ya. Sorry, 3320 gitu. Kalau untuk sell lanjutan 3320 ke bawah, cari FVG sell lanjutan dengan target di ini ya 3295. Ya oke, jadi mungkin itu dulu ya briefingan kita untuk sore hari ini. Ini untuk yang nanti malam ya. Jadi kalau kalian mau ngambil posisi ya, disesuaikan aja ya dengan area briefingan kita hari ini. Oke, thank you dan see you on the next video update.